Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan tentang materi iman dan keseimbangan alam dan lingkungan. Di sini ada dua pemateri, yaitu saya sendiri Khofatur Rahmah NIM 191990015 dan teman saya Buana Elok Pratama NIM 191900027. Pada materi ini ada 3 submateri, yaitu pengertian iman, pengertian alam lingkungan, dan yang terakhir peran iman dan keseimbangan alam lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman. Pengertian iman menurut bahasa, kata iman berasal dari 3 huruf dasar, hamzah, mim, nun. Mengandung makna tentram, tenang, aman, jujur, dapat dipercaya, dan tidak khianat. Adapun iman merupakan kata nominal dari dasar amana yu'minu, yaitu perubahan bentuk kata dasar hamzah mim nun yang ditambah huruf hamzah pada bagian fa fi'liyah yang berarti memiliki rasa aman atau menjadikannya aman. Sedangkan menurut terminologis, iman memiliki pengertian adalah pengucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurang dengan melaksanakan kemaksiatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buana Elok Pratama dengan NIM 191900027. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang pertama. Untuk pembahasan yang kedua ini, saya akan membahas tentang pengertian alam dan lingkungan. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni alam ghaib dan alam syahadah. Yang dimaksud dengan alam syahadah adalah alam yang terlihat, dalam istilah Inggris dapat juga disebut dengan universe, yang artinya seluruhnya atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan susunan yang teratur dalam segala aspek, baik aspek biologi, fisika, kimia, maupun geologi beserta semua kaidah sains. Alam syahadah atau alam materi sering juga disebut dengan alam fisik karena alam syahadah merupakan alam yang dapat dicapai oleh indera manusia baik menggunakan alat atau tidak. Sedangkan alam ghaib atau alam yang tidak terlihat adalah alam yang tidak dapat dicapai oleh indera. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq. Dan kita harus merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya sikap tawadhu kepadanya. Dalam artian, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Kemudian, lingkungan hidup merupakan suatu upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya, bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi untuk menyelesaikan masyarakat yang berkelanjutan. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan dan udara bersih, juga air bersih dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya. Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, kelakuan manusia merupakan unsur lingkungan hidup kita. Hakikatnya sejak penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala telah memberlakukan sunatullah bagi ciptaannya yang senantiasa dalam
keteraturan dan keseimbangan atau dikenal dengan hukum alam. Secara ilmiah, alam akan memperbaiki dirinya sendiri bila terjadi ketidakseimbangan atau ketidakteraturan akibat adanya kerusakan alam dan oleh tangan manusia. Dalam perspektif agama Islam tentang keseimbangan alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya, Allah menjadikan 7 langit, kamu sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak seimbang atau tidak serasi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa alam semesta yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Artinya semua yang diciptakan Allah itu dalam keadaan seimbang dan serasi. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan keseimbangan alam dan lingkungan adalah alam menyediakan banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk melanjutkan kehidupannya ke depan. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang dikaruniai akal dan hawa nafsu, hendaknya menjaga dan melestarikan alam serta sekitarnya agar manfaat dari alam dapat dirasakannya, baik di kehidupan masa sekarang ataupun di masa depan. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari sebelumnya, yaitu peran iman dan keseimbangan alam lingkungan. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari yang ada di sekitar kita, dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi rusak. Sehingga integrasi ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya, yaitu yang seperti lingkungan dan alam. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Lingkungan hidup yang berkualitas memiliki konsep yang sangat erat hubungannya dengan konsep kualitas hidup. Suatu lingkungan hidup yang dapat mendukung kualitas hidup yang baik dikatakan mempunyai kualitas yang baik pula pada lingkungannya. Konsep kualitas hidup adalah derajat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Makin baik kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi oleh lingkungan hidup, maka tinggi pula kualitas lingkungan hidup itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Khofifah. Kemudian ketika manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, dengan dasar itulah manusia diberikan Allah kemampuan menundukkan alam dan membangun konsep-konsep ilmiah yang bersifat abstrak hingga konkret yang menjadi dasar bagi perkembangan iptek. Tunduknya alam di bawah kewenangan manusia dengan izin Allah bukanlah berarti bahwa manusia sebagai penakluk dan alam sebagai yang ditaklukkan, tetapi kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk memanfaatkan maksud dan tujuan penciptaan alam tersebut. Kelestarian alam dan keseimbangan alam ini harus menjadi tolak ukur dalam pembangunan dan agama menjadi pedomannya. Maka dari itu, sebagai manusia yang berakal, haruslah menjaga kelestarian dan keseimbangan alam sebagai wujud iman kepada Allah. Kemudian konsep keseimbangan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci dari segala keserasian atau keteraturan alam. Allah menciptakan dan menjadikan alam ini untuk kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, baik jumlah maupun jenisnya. Dan ini sudah dapat dipastikan bahwa kebutuhan sumber daya alam yang tidak sedikit, maksud saya kebutuhan yang meningkat itu juga berpotensi menggunakan sumber daya alam yang cukup banyak. Tetapi pemanfaatan sumber daya alam ini harus dengan penuh kearifan dan perlu usaha untuk memperbaikinya dengan
adanya kearifan yang mengedepankan kelestarian alam sehingga sumber daya alam tidak terkuras dan tidak merusak, bahkan justru dapat melestarikan potensi dan fungsi alam serta memelihara kebutuhan makhluk Tuhan. Allah telah memperingatkan kita dalam firman-Nya pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Peringatan Allah pada ayat tersebut sudah cukup jelas dan lugas. Allah akan menunjukkan azab atau bencana di bumi bila manusia telah diberi amanah, tidak mampu menjalankan amanah tersebut sesuai dengan ketentuannya. Atau bahkan mereka manusia bersikap sombong karena mengikuti hawa nafsu dengan melakukan kerusakan di muka bumi. Manusia dianjurkan memelihara alam dan lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan terpelihara dan terjaga dengan baik, maka akan memenuhi fungsi dan mencapai tujuan Allah menciptakan alam, sehingga kesejahteraan manusia tercapai di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tindakan manusia yang cenderung melampaui batas dalam memanfaatkan potensi alam mengakibatkan kerusakan dan menuai bencana. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai manusia yang beriman, yang memiliki etika, akhlak, dan moral, maka hendaknya menanamkan rasa kasih sayang kepada siapapun makhluk ciptaan Tuhan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.